untuk semangat mancing pun belum bisa, masih belum terobati. Jadi hari ini kita fokus konteks tentang masalah apa ya, nggak usah dipikirkan masalah yang kemarin, sekarang fokus masalah bisnis. Kembali ke topik, kemarin tuh beberapa teman subscriber tuh menanyakan, mengkomen di kolom komentar itu, Bang, berapa sih modal usaha untuk memulai usaha alat pancing ya? Baik itu alat pancing atau usaha apapun itu, membuka usaha es buah, kelontong ataupun yang lainnya, setiap orang itu punya prinsip, punya rumus tersendiri. Nah, tapi kalau misalnya saya itu kemarin itu memang sebenarnya modal itu bagi saya itu tidak begitu pengaruh besar. Memang modal itu perlu, tapi yang paling utama itu adalah tekad ya. Tekad, terus optimis, dan harus semangat, dan juga harus belajar terus untuk mengkaji apa yang akan kita jual ke customer, produk apa yang akan kita jual. Kita harus banyak belajar. Kenapa saya bilang itu modal itu tidak begitu pengaruh? Sebelum saya membuka alat pancing, saya dulu itu membuka usaha kerajinan tangan. Itu membuat kerajinan tangan itu ada kerajinan tangan sangkar. Jadi dulu itu lagi booming-boomingnya itu. Saya masih bekerja dulu itu. Tapi di sela pekerjaan saya itu, pulang dari pekerjaan saya terus saya ke rumah, saya itu bingung. Saya itu bingung itu mau ngelakuin apa. Jadi daripada bergaul dengan orang-orang yang tidak sejalan dengan saya itu, daripada menjerumuskan hal yang negatif, saya mencari kegiatan. Jadi saya berkreasi untuk membuat sangkar. Membuat sangkar itu pun dulu saya awalnya itu tidak membutuhkan modal, hanya membutuhkan sebuah gergaji sama bor tangan. Jadi dulu saya belum memakai bor mesin, jadi masih bor tangan ya. Nah, setelah jadi, walaupun dulu keluarga saya itu, baik itu teman-teman itu tidak mendukung, saya itu sebenarnya terpukul dan nangis karena saya ingin mencoba, kenapa tidak, pasti saya bisa, saya dalam benak saya. Jadi itu saya berusaha, jadilah 3 sangkar. Jadi sangkar pertama dulu dalam 2 hari langsung laku. Saya tidak berbohong, saya di situ menangis. Saya tunjukkan kepada orang tua saya, kepada teman-teman saya. Itu sekitar 6 tahun yang lalu. Ini buktinya. Saya kalau masalah pembukaan itu agak begitu kritis. Jadi semua itu catatan itu lengkap. Nah, ini uang sampai kayak pancake ini karena kelipat di buku catatan saya ya. Inilah hasil penjualan pertama saya dulu dari jerih payah saya membuat sangkar. Itu 75.000. Ini uang 50.000 dan 20.000 sama 5.000 nya. Inilah pertama kali saya membuat produk dan terjual. Saya itu sangat terharu sekali. Jadi ketika saya menunjukkan kepada orang-orang yang dulu tidak mempercayai saya bahwa saya itu bisa, jadi saya lebih giat lagi, dan lama-lama inovasi pun bertambah, kreasi itu maksudnya kan model-model sangkar atau bentuk-bentuk aneka ragam. Jadi kalau kita berbisnis itu kan harus ada inovatif. Jadi ada jangan terlalu monoton, biar harus ada variasi-variasinya biar orang juga nggak bosan. Begitu juga dengan alat pancing. Alat pancing ini dulu sebelum saya buka toko, saya itu seorang kampasing ya. Walaupun saya ini seorang pekerja juga, saya masih bekerja. Jadi saya mengambil produk alat pancing hanya berapa unit, memasukkan barang ke toko-toko pancing, baik yang terdekat-dekat dulu sampai yang jauh. Jadi pertama itu 1 item. Jadi hasil keuntungan sama modal yang dasar itu masih nggak sampai 1 juta dulu pertama itu. Jadi hari keduanya
saya ambil model baru lagi, masukkan lagi ke produk-produk, ke toko-toko pancing. Maksudnya toko-toko pancing yang terdekat mungkin bisa diprospek, karena kan 10 toko pancing itu belum tentu 10-10-nya bisa kita masuki, karena dari 10 toko pancing yang kita masuki, sebagian toko pancing mungkin dalam arti keuangannya masih terbatas, bukan berarti mereka tidak mau produk kita. Ada juga toko pancing itu tidak menyukai produk kita, jadi memang seninya banyak ya. Banyak juga tantangannya. Kadang bagaimana ketika kita masuk ke toko-toko, sebelum masuk ke toko langsung ditolak. Disitulah saya itu makin semangat. Dimana saya itu ditolak, semangat saya itu masih bergema membara gitu. Jangan sampai kalah gitu istilahnya. Jadi 2 tahun yang lalu adalah masa-masa masa-masa COVID, di mana peluang usaha alat pancing itu lagi marak-maraknya, lagi naik daunnya, karena kolam pancing rata-rata penuh, karena mall, tempat rumah makan apa segala macam itu tidak laku, karena itu masa dalam COVID. Jadi orang jenuh di rumah, menghabiskan waktu ke kolam pancing. Jadi dari situlah saya berinisiatif menjual produk alat pancing. Jadi dari beberapa produk yang saya ambil ke toko-toko besar, saya jual. Akhirnya mereka merespon, toko-toko yang saya jumpai, dan kembali lagi ke basic, saya mengambil produk dari luar, baik itu dari impor, baik pun dari daerah Pulau Jawa. Mulai dari situ saya ada punya satu anggota dulu yang di bagian lapangan, karena di situ saya dulu sudah membuka usaha alat pancing. Nah, jadi kita bagi tugas, saya stay di toko dan dia itu di bagian lapangan. Cuman karena kemarin tuh teman kita itu menyalahgunakan kepercayaan, jadi kita langsung cut. Mulai dari itu kita masih belajar lagi, mengkaji bagaimana, kita tetap masih belajar sampai sekarang ini pun saya masih belajar. Jadi kembali lagi ke dasar, modal itu tidak begitu penting. Penting sih penting, tapi semangat juang, belajar, jangan berkecil hati walaupun dalam arti modal kita itu nggak ada, atau banyak saingan, di sana itu udah ada toko ini kemungkinan nggak laku apa segala macam. Di tempat saya itu lumayan banyak tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 toko pancing, belum lagi toko-toko pakan ternak. Itu jarak-jarak 100 meter, 200 meter itu ada, karena setiap toko pakan ternak itu mereka menjual produk alat-alat pancing. Jadi bagi teman-teman subscriberku yang kemarin bertanya modal itu berapa, dan juga teman-teman yang baru menonton di channel saya ini, jangan sampai tekadmu, bakatmu, dan impianmu kandas begitu saja gara-gara modal. Coba bayangkan, besar pun modalmu, kamu punya modal banyak, uang banyak, tapi kalau seandainya kata kamu tidak kuasai lapangan, tidak kuasai itu usahamu, itu sama saja nonsen. Itu nonsen, bakal hancur. Nah, kalau masalah saingan, kamu takut dengan saingan, coba pikirkan di pasar tradisional yang jual sayur-sayuran, buah-buahan, itu berdekatan-dekatan, bersamping-sampingan itu. Saya jual tomat, samping saya itu hanya jarak sejengkal, dia jual tomat. Bagaimana itu? Malah mereka itu bersalam-salaman, komunikasi baik, enak. Jadi kembali ke dasar itu, ya harus juga berdoa, karena itulah kunci utamanya, bekerja dan berdoa. Jadi saya pun selalu berdoa, saya tidak berbohong. Setiap saya buka pintu usaha saya selalu berdoa kepada Tuhan saya, mendoakan usaha saya dijauhkan dari kuasa-kuasa kegelapan, dan mendoakan konsumen-konsumen saya agar selalu senang dan juga mendapatkan rezeki ketika dia membeli ke tempat usaha saya. Jadi kawan-kawan, jangan berkecil hati, walaupun kita tidak punya modal besar, memang modal itu penting, tapi itu nanti kita akan bahas lagi nanti di next video berikutnya. Jadi intinya harus tetap optimis ya, optimis. Jangan pikirkan saya itu nggak punya modal banyak, modal saya kecil, jadi itu semua terhambat, sia-sia, kandas begitu saja. Oke teman-temanku, semangat terus dan tetap sehat, dan selalu bekerja
positif ya. Selagi masih positif itu gas terus. Oke, salam dari saya Friends Sembiring. Sampai jumpa di next video kedepannya. Oke, salam sehat.